Assalamualaikum, Tabik pun bertemu lagi dengan saya, Irwan SP Channel. Sahabat petani sekalian, hari ini saya berbincang-bincang dengan Bapak calon Bupati Kabupaten Lampung Barat. Beliau ingin mendengarkan bagaimana harapan para petani kopi ke depannya, dan juga kita ingin mengetahui apa visi beliau tentang petani kopi di Lampung Barat yang tercinta ini. Ya sebenarnya kira-kira ini ya Pak ya, progres ke depan untuk para petani ini yang akan dibawa oleh Bapak ini mau dibikin seperti apa? Justru itu saya minta masukan dari para master-masternya kopi ini loh. Karena kan saya kayak kemarin contohnya, kan pertama Pak Ci dulu pernah namanya bantuan pupuk lah ya. Kan saya lihat itu nggak maksimal. Udah itu saya kasih juga bantuan kambing. Tujuannya apa? Kotoran kambing tadi. Udah itu bantuan terpal. Udah itu kalau yang namanya festival kopi nangkap ya. Punya efek luar biasa. Termasuk kampung kopi itu punya efek. Termasuk sekolah kopi. Walaupun sekolah kopi itu sebenarnya kan sudah mendunia itu. Bukan nasional gitu. Cuman memang sarana prasarananya jauh dari kata cukup. Dia baru branding aja mau kita di sekolah kopi. Tapi isi sekolah kopi itu apa masih jadi pertanyaan. Nah, maksud saya kan ke depan gini. Jadi saya itu kan yang pertama, saya meminta pandangan dari teman-teman pengamat kopi ini. Siapa yang bisa saya tunjuk orang yang memang berkompeten untuk menjadi kepala desa perkebunan. Itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira langkah-langkah apa yang harus dilakukan supaya kopi Lampung Barat itu terjadi peningkatan produktivitas. Kan kita bicara berarti kan dari hulunya, bukan cuma bicara hilirnya aja. Kebicaraan misalnya kopi itu dibikin apa, bukan gitu lah. Sekarang ini kalau kopi kita udah produksi 2,4, woi, makmur. Bukan bicara harga kalau saya, produktivitas. Jadi kami tadi udah ngobrol-ngobrol bahwa petani Lampung Barat ini perlu pelatihan. Ini gerakan harus massal untuk mencapai itu. Pelajaran cuma 3. 1 pemangkasan, 2 pemupukan, 3 penyiapan bahan. Nah, ini yang masuk akal saya. Ini. Jadi jangan kasih bantuan pupuk, jangan kasih bantuan, enggak usah. Jadi pelatihan, pemangkasan dan 3 itu pemupukan, penyiapan bahan. Kalau pupuk semua bisa, tapi caranya pupuknya apa, bulan berapa, saya nggak ngerti. Jenis pupuknya apa? Iya, itu. Nah, terus gerakan ini bisa di ke ADD aja dan desa ADP. Untuk apa tadi? ADP nggak muncul. Ini Pak, kan biasanya kan di situ ada sekian persen di dalam data desa ekonomi untuk pemberdayaan. Sebenarnya kamu udah mengamati dari tiap pokon itu ya, pemberdayaannya itu apa? Pernah waktu itu di sini HP saya ini pokon saya sendiri ya Pak. Pokon saya sendiri Pak Sumatera. Ada pemberdayaan waktu itu penanaman pepaya California. Ternyata ada. Jangan kan keuntungan, ilmu pun nggak. Nggak, maksudnya bakal ini bakal sama nggak nasibnya dengan sekolah apa namanya tuh? Kan ada lo tuh Sekolah sehat kan ada. Itu saya khawatir kayak gitu loh. Yang penting terjadi kayak gitu loh. Yang penting sistem caranya itu menginikan masyarakat aja. Yang ngisi jangan orang dinas. Mengedukasi itu. Iya. Jadi seperti di setiap kampung ini sudah pasti ada masternya kopi, sudah pasti. Jadi gerakan-gerakan kita di medsos, di apa itu sudah luar biasa. Iya, berkembangnya. Cuman gak ada mentor. Iya, ada mentor. Sangat dianjurkan. Siap memang saya. Karena ada batang yang sudah tua. Nah ini kan faktor produksi ya Pak. Batang yang sudah tua itu kelihatan di luarnya masih segar tapi dalamnya udah sakit. Dia akan mampu berproduksi itu, cuman ada jeda nanti. Karena ketika dia membawa buah banyak, dia akan stres Pak, sakit. Seperti kita katakanlah orang tua udah usia lanjut terus dikasih beban langsung sakit kan. Nah untuk proses dia pulih kembali itu butuh waktu Pak. 1, 2, 3 tahun baru dia pulih kembali, baru bisa berproduksi lagi. Nah inilah fungsi sulam di sini. Batang yang seperti ini kalau kita perbaiki nggak bakal normal seperti sehat kembali. Jadi caranya dia dibongkar, sulam itu lah. Nah itu saya bilang nih, mau bukan itu jangan akhirnya
kedalaman jarak lubangnya ke tanam tuh berapa hari? Lubang dulu. Lubang tanaman Lubang dulu gitu, Pak. ya kalau standar sih paling tidak sebulan. Sebulan tuh. Oh, digali baru ditanam. Nah, gitu. Kalau kita mau kasih kompos dulu, biarkan dulu biar dingin sebulan. Nggak harus dalam sebenarnya sih kopi itu. Ya Pak? Jarak berapa tadi? Jarak berapa? 30 cm itu udah termasuk dalam itu. 20 cm kedalaman akar kopi itu sebenarnya nggak 20. 20 ya? Iya. Terus jaraknya berapa tuh? Maksudnya? Ya jarak antar lubang tuh. Tinggal istilah sesuai kita mau sistem pagar apa sistem konvensional seperti dulu kan Pak? 2 kali 2 meter itu ada sih. Itu tinggal kemauan. Kayak punya air kemarin kan? Punya air kemarin kan viral lah. Ya. Tapi kan dia lebih mengagung-agungkan Pupuknya. pupuk. Nah, enggak. Ini kan saya menganalisis beberapa perbandingan. Orang kalau sekarang berbicara buah lebat, yang nggak diurus pun buah. Ya. Cuman kita lihat nanti prospek ke depan. Ya. Kayak mana air ini? Tahun depan? So, ya pasti turun lah. Saya lihat ada penurunan sangat drastis karena di rata-rata batang kopi yang sekarang buahnya full itu stres. Itu udah kelihatan secara kasat mata. Makanya jadi pertanyaan saya kan sama air kemarin. Ini tahun depan turun nggak? Ya enggak lah Ci katanya. Kok bisa kata saya orang udah sampai ujung kayak gini. Yang mana kan saya rencanain buahnya. Bakal buahnya mana lagi? Yang mana lagi kan? Habis kan? Iya. Tapi prediksi orang sama kayak Paci, semuanya sama. Begitu saya lihatin, ini tahun depan Pak nggak ada hasil. Sampai kayak gitu kamu. Karena dari mana ini tunas-tunas muncul? Cuma kita bisa membuktikan Pak. Sadar. Ketika kita ini berbicara ini, yang ini sama-sama kayak kemarin buahnya full kayak punya Ustadz Aib. Ada dia yang buah full kayak punya Ustadz Aib, tapi produksi kedepannya masih menjanjikan. Nah itu yang perlu kita cari kan itu Pak. Yang dipelajari. Karena selama ini petani biasa Ya. membuat buah kopi full hanya sekali lewat aja bisa. Tapi belum tentu dia bisa untuk tahun berikutnya. Iya kalau mau jujur ya sebenarnya lah 2 ton ini. Makanya mana mau yang punya siapa orang Sumber kan? Nah Saputra Ada katanya 1000 batang dapat 5 ton. hampir 5 ton lah. Jadi saya pengen ngecek barang itu. Kemarin udah pernah belum naik MD nih, Karang Agung itu di atas tuh. Apa namanya itu? Rumah. Sekarang rumah atas. Rumah. Itu siapa? Itu kan buah terus kopinya. Karena kan ketinggiannya di atas 1200 lebih. Rumah. 1200. Iya, 1200 justru berkenal bagi kami. Tapi itu anehnya saya kan waktu saya kunjungan sana, nggak pernah berhenti Pak kami di sini. Yang benar saya bilang, iya Pak ada rumah Iya, atas. saya pernah dapat cerita juga loh. Saya langsung ninjau itu. Cuman maksudnya punya ini, yang kemana ya? Apa? nggak pernah pecekelik bahasa orang itu. Dapat kopi terus. Karman. Karman. Bukan Karman, tas apa saya lupa namanya. Saya sama Pak Sudin waktu itu kunjungan sana. Tapi ya memang robusta itu sebaiknya ditanam di bawah 1000. Benar. Yang di atas 1000 itu apalagi istilahnya klon-klon tertentu itu ada yang ketika Baik, kan para identik sahabat di petani atas sekalian, itu kan sampai di iya. sini video Nah, kita ketika kali tulang ini yang tinggi di situlah dia. bincang-bincang Nah, dengan kalau- Pak Bupati Kabupaten Emang Bandung Barat. kita ini harusnya gimana nih? Semoga harapan beliau Kan dan ini banyak nih. kita semua dapat Biar tercapai. hasil. Munculkan Dan jangan namanya. lupa like, share, komen, dan Bapak hasil. subscribe. Ayo. Sampai bertemu Emang pada tadi kan ini kan video-video harus jadi berikutnya. ini nggak? Pasti jadi pertentangan loh. Ya. Nah harusnya kan satu ya kita.